kali ini kita akan wawancarain salah satu owner dari Penams, yang dimana Penams ini bergerak di bidang project and photography. Sebelumnya kenalin, gue Teguh Hidayat, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023, dan rekan gue Intan Nurfadila dari Universitas Bandar Lampung, Prodi Ilmu Komunikasi. boleh perkenalan dari owner Penams ini sendiri, sikat. Kenalin, saya Syafila Rizefani, saya owner dari Penams. Saya dari Universitas Lampung. Oke. Kalau boleh tahu nih, kita langsung aja ya kan. Penams ini kan tadi bergerak di bidang project and photography. Boleh tahu nggak kak, project and photography Penams ini dirinya dari tahun berapa? Terus alasan berdirinya itu kenapa gitu, sampai bisa masuk ke ranah project and photography? Berawalnya sih dari hobi ya, terus kemudian berlanjut, terus belajar juga. Belajar ke orang-orang juga gimana caranya untuk bisa mengambil angle yang bagus juga kan. Terus kurang lebih sih tahun setengah yang lalu kali ya mulai aktifnya. Tapi kalau hobi sih udah agak lama gitu. Berarti dari yang hobi menjadi harian ya, karena aku kan udah ngeliat nih guys, sebenarnya Penams ini walaupun belum dilihat banyak orang, tapi kalau dari pribadi aku kayak udah ngeliat banyak banget lah proyekannya, dan memang waktu itu pernah proyekan bareng gitu kan, apalagi sama rekan gua guys, dia pernah juga salah satu di event itu pernah bergaung lah kan di Penams. Salah satunya kemarin di IBAN ya, Iya, di IBAN Confest itu dia sempat jadi media partner kita juga, support kita juga gitu. Gimana sih kak bisa namain project and photography ini di nama Penams gitu? Venom sendiri tuh ada logonya tuh logo location ya. Jadi itu location itu tuh kita tuh sebagai di mana titik kita ya, itu di situ kita bisa foto gitu. Seksi banget. Terus kemudian di bawahnya tuh kan ada namanya juga, dan itu ya fotografi. Kemudian kenapa Nams itu kayak di mana gitu, jadi Nams gitu. Di Anam, Oh, di jadi Anam gitu. oh Gitu. jadi bahasa Genjinya itu Yes. Anam mana Anams bahasa gitu. balik-balik gitu loh. Betul. Terus P-nya sendiri fotografi, kemudian kan ada kata-kata itu sebagai dari fotografi itu sendiri. Oh iya, jadi foto location, terus di tengahnya itu gambar lensa ya. Ya, Gambar betul. lensa, terus di tengahnya lagi itu ada huruf P titik gitu. Jadi P titik Nams. Yeah. Oke. Berarti dari yang kayak nyebutin kawan-kawan lah mungkin ya tadi itu ya, bisa disimpulin kayak kawan-kawan nanyain di mana, terus kayak di mana itu kakaknya sering bawa lensa. Iya, Jadi betul. kenapa bisa nyiptain logo itu? Intinya di mana-mana tuh dia bisa moto gitu loh. Iya, Makanya dinamain Penams gitu nggak sih? Kak? Yes. Ada tagline-nya nggak nih? Oh iya. Ada tagline-nya nggak sih? Ada. Ada apa tuh? Apa Boleh tuh? tahu nggak? Di tagline-nya itu di mana-mana kami berada, di situ lensa bercerita. Cakep. Sedap. Kan di logo kakak itu ada perpaduan warna hitam sama warna hijau army kan. Nah terus bisa ceritain nggak sih dari arti dari warna-warna itu sendiri? Kalau dari warna hitamnya sendiri itu melambangkan keeleganan dari hasil foto itu sendiri. Dan kalau warna hijau itu dia lebih kedekatan dengan alam. Tapi tuh saya artikan tuh sebagai kedekatan dengan sosial, karena kan kita lebih banyak dengan orang gitu kan, ngefoto orang gitu. Berarti dari keleganan dari hasil foto, dan memang hijau army sendiri itu, kalau hijau army setahu aku kan ya dekat dengan alam gitu kan. Berarti ini bisa dilambangkan dengan kedekatan dengan sosial, karena ya kita moto itu pasti berkesinambung dengan orang-orang juga. Iya, Gitu ya. betul. Kan ini udah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun ya tadi ya. Nah sebenarnya target utamanya Penams ini ranahnya tuh kemana sih kak? Umum sih, tapi lebih banyaknya kayak wisuda, terus event, terus juga perpisahan. Terus tuh bisa juga ada yang UAS, terus kita kan itu jadi event ya, jadi kita bisa masukin ke situ juga, terus bisa bekerja sama juga dengan berbagai event gitu. Bisa jadi sponsor, bisa jadi kadang media partner juga. Berarti umum tapi lebih ke
remaja ya jatuhnya, Ya, remaja betul. lebih. Berarti kalau misalnya perpisahan itu ngambil juga nggak tuh? Ngambil karena juga kan banyak tuh anak-anak sekolah ya, kita kadang ada kayak foto untuk after UASnya kan, mereka pasti ada butuh foto untuk kenang-kenangan gitu. Terus ketika wisuda juga iya gitu. Last seremoni lah ya. Iya, betul. Oke. Berarti itu juga ngehandle gimana dia orang tuh buat last ceremony itu tetap dihandle juga sama P6 sini. Iya, betul. Habis dari ngehandle, habis itu difotoin juga. Iya, betul. Oke, gokil. Nah, terus dari project yang pertama kali banget kakak ambil di P6 sini tuh apa? Pertama kalinya sih ngambil di event ujian anak Universitas Lampung kayak. Itu bisa ngambil dari situ karena berawalnya sih ajakin dulu, terus tuh nyoba, oh ternyata tuh ada perbedaan loh kalau kita di dalam gedung pertunjukan itu beda cara pengambilan fotonya, kemudian kalau di outdoor tuh juga beda karena kan pasti berbeda ya. Kita kalau di outdoor kadang bisa pakai flash, kadang kalau misalkan di dalam gedung kan nggak, kadang ada beberapa yang penampilan itu tidak boleh kan untuk pakai flash gitu, dan itu diatur gimana caranya dan kita belajar dari situ gitu sih. Itu pertama kalinya sih belajar untuk ini. Gokil, pertama kalinya langsung main di Event, ya. betul. Itu untuk kayak project lah ya jatuhnya. Ya. Tapi kalau untuk hobinya belajarnya mungkin di luar, Luar. Nah, gimana sih caranya P6 ini kasih pesan yang baik untuk konsumen selama 1,5 tahun berjalannya ini? Lebih ke koordinasi juga sih, gimana ya dengan konsumen, terus tuh juga kita memberikan yang terbaik, memberikan kemauan konsumen yang maunya gimana, arahannya gimana, kita ikuti dan ya kita juga memberikan yang terbaik untuk konsumen. Selain dari lapangan, ada lagi nggak sih yang bikin kesan atau branding P6 sini gitu? Dari sosial media juga branding itu juga, terus tuh kerja sama juga, jadi kan banyak yang jadinya tahu, terus tuh hasilnya seperti apa kan, jadi konsumen banyak yang tahu gitu. Jadi selain dari yang emang dibuat kesan di lapangan, branding dan membuat kesan juga di sosial media. Ya, Memang tadi kayak banyak yang tahu ya, berarti itu lebih ke media partnernya juga emang udah lumayan banyak cukup. ya. Apalagi jangkauan sosial media kan emang luas banget Iya, tuh kan. benar banget, sekarang tuh udah sangat luas banget dan lumayan enak ya kita untuk bisa sharing banyak hal gitu di sosial media menurutku. Sosial medianya apa nih yang emang paling on point lah gitu? Instagram sih, Instagram sama ya. TikTok ya. Ada nggak sih kayak strateginya sendiri gitu dari P6 sini yang emang lagi diterapkan, apa emang sudah diterapkan gitu? Strateginya dari media sosial, terus tuh kemudian dari event, dari wisuda gitu. Tapi kalau dari event itu kenapa lebih ke event, karena jangkauannya lebih luas, terus jadi banyak orang yang notice biasanya kan, jadi kayak banyak yang melihat, oh hasilnya bagus kayak gitu kan, pasti ada yang kayak coba kak lihat fotonya, kita fotoin, terus tuh nanti mereka lihat hasilnya bagus kan, mereka bisa menotis dari situ sih. Berarti secara nggak langsung ya, main di event itu audiensnya nggak kenal ya, Iya, dan memang benar. setiap event itu juga beda-beda Beda-beda orang. benar, beda-beda Oke. orang kan. Jangkauannya sangat luas ya gitu. Itu berarti strategi utamanya tuh. Hmm. Itu emang udah diterapin. Sudah diterapin, tapi tidak meninggalkan yang lainnya juga gitu, kayak foto-foto wisudanya kayak gitu, dan live ceremony dan lain-lainnya itu. Nah, terus nih sebagai owner gimana sih cara kakak itu jaga konsistensi citra brand dari P6 ini sendiri? Kita menjaga kualitas hasil fotonya juga, terus tuh sesuai request konsumen. Itu balik lagi ke awal, kayak gimana caranya kita memberikan yang terbaik gitu bagi konsumen. Service lah ya. Iya betul, servisnya diperbaiki selalu, jika ada evaluasi menjadi lebih baik, terus diulang seperti itu. Karena kan pasti ada minusnya ya kita. Oke, untuk pertanyaan terakhir, buat pandangan kakak nih, visual identity atau logo P6 sini sendiri, apakah sudah prestasikan karakter brand ini
Sudah sih, karena ada logo location itu ya, jadi kayak di mana-mana tuh bawa lensa, jadi memperkenalkannya juga gitu. Apalagi Nams di mana gitu kan. Anak Gen Z banget kan, Oke. Nams di Anams gitu. Berarti karakternya itu lebih ke logo locationnya, terus di tipografinya ya, Iya, tipografi betul, Nams betul. itu tadi. Berarti sudah ya, Sudah. menggambarkan karakter dari brand ini sendiri. Kan dari di bawahnya juga kan ada tulisan fotografinya juga kan, jadi orang oh ya bisa tahu dari situ juga kan kalau kita tuh sebagai fotografer gitu. Nah itu guys, jadi dari sebenarnya nih ya, Enaps ini sendiri sudah amat sadar dengan pentingnya brand awareness ya, Ya, bagi brand ini, yang dimana bukan hanya tentang brand dari media sosial ya, tapi tentang bagaimana mereka membranding di lapangannya juga gitu kan. Citranya ya itu tadi ya sudah dijelaskan sih di media sosialnya, kemudian membentuk citra terhadap konsumen yang ada di lapangan gitu kan. Terus ya selain dari situ mereka membentuk karakter-karakter dari personal yang ada di Penams ini Ya, sendiri ya. Nah, untuk masalah visual identitinya ini mungkin menurut aku ya dan rekanku tadi kita sudah berbincang gitu, kayak dari tipografinya, warnanya, terus serta elemen-elemen yang memang mereka gunakan gitu. Dari elemennya sih location, yang dimana mereka menggambarkan di mana-mana mereka berada. Lensa pun bercerita dan memang relate dengan kakaknya, makanya kenapa kakaknya bisa si tagline atau bisa ngasih nama lah gitu ya. Nah untuk gagasan yang memang menjadi evaluasi ya dari kita sih, mungkin ditonjolin lagi di tipografi yang ada di bawah logo gitu. Kalau misalnya aku ngelihat itu kan lebih besar di Nams dan location dan P-nya sih gitu. Dan mereka nggak tahu kalau itu tuh project and photography. Mungkin bisa ditambahkan atau bisa dibesarkan gitu. Tapi overall untuk warna dan logo elemen yang emang digunakan sih sangat relate sih ya untuk yang emang udah diceritain tadi gitu kan. Kalau dari aku sih cuma lebih saran ke media sosialnya, lebih sering-sering post lagi biar kayak semua orang tuh pada tahu nah ini tuh media sosialnya Nams gitu tuh. Ini tuh hasil dari project Nams. Mungkin itu aja ya Kak. Terima kasih sebelumnya sudah bisa kita ajak berbincang dan sharing ya. Jadi kita juga bisa sambil belajar gitu terkait dengan brand yang memang sudah Kakak bangun gitu. Nah mungkin itu aja guys terkait dengan sharing kita terhadap brand Penams ini sendiri. Gua Teguh Hidayat. Gua Intan Nurfadila. Saya Pila. Sampai jumpa.